Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, dan kali ini masih dengan membahas Donghuashi Xingqiu season keempat, yang mana ini akan menjadi bagian terakhir di season keempat ini. Kita recap pada bagian sebelumnya dulu ya. Kakek Nacha, sang naga legendaris, meluluhlantahkan rombongan Tan Zhangzhang demi merebut api penyucian. Sampai di akhir pertempuran, Aoshi mengorbankan dirinya untuk terjun ke jurang tanpa dasar dengan menyeret kakek Nacha bersamanya. Namun Tan Zhangzhang yang tidak ingin kehilangan muridnya lagi menyusul mereka masuk, yang kemudian diikuti oleh Subaji dan Sha Wuqing. Bailang tidak bisa ikut karena ia masih merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi Xiaoyu. Sementara itu di Kerajaan Langit benar-benar chaos akibat Kaisar Langit yang ternyata adalah jelmaan dari jiwa kegelapan. Bersama dengan para anak buah jiwa kegelapannya, mereka habis-habisan menggempur para dewa. Namun pertempuran masih belum berakhir, terlebih lagi dengan hadirnya Sun Wukong yang memihak ke sisi para dewa. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tidak lupa saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dohwanya secara langsung, karena konten kali ini akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Sun Wukong yang sebelumnya dikurung dalam pusaka segel berhasil terbebas karena ternyata ini adalah bagian dari rencana Dewa Assassin yang sudah sejak awal mencurigai Kaisar Langit. Dengan berpura-pura tertangkap, maka dapat memancing seluruh jiwa kegelapan bawahan Kaisar Langit untuk muncul menampakkan dirinya. Kemudian diceritakan dalam flashback bahwa sebenarnya Sun Wukong sudah menemui Dewa Assassin sebelum ia ke penjara terapung. Sun Wukong. Dewa Assassin yang awalnya dibuat sangat marah akibat ruangannya yang diacak-acak seketika terdiam ketika melihat pedang keadilan yang dibawa oleh Sun Wukong. Dan tanpa perlu dijelaskan pun, Dewa Assassin sudah paham mengenai tujuan Sun Wukong datang ke Kerajaan Langit bukan untuk mengacau, melainkan justru ingin membantu para dewa. Namun meski rencananya tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan, Kaisar Kegelapan masih dapat tertawa. Ia sangat yakin bahwa pihaknya pasti akan memenangkan pertarungan ini karena kini energi kegelapan sudah menyelimuti seluruh wilayah Kerajaan Langit, dan hanya perlu satu langkah lagi untuk menjatuhkan sepenuhnya ke dalam kegelapan abadi. Dan benar saja, di bawah perintahnya, ratusan jiwa kegelapan dengan cepat menyerbu para dewa. Di hadapan Dewa Assassin, Sun Wukong pun berjanji bahwa ia akan membantu memerangi jiwa kegelapan demi Guru Tang, Dewa Rulai, dan demi orang-orang yang tidak berdosa yang telah dizolimi oleh para jiwa kegelapan. Serta nanti setelah semua urusan di sini telah selesai, maka ia akan segera kembali ke sisi Tan Zhangzhang untuk melindungi guru dan teman-temannya. Namun, ia kemudian mengungkapkan bahwa masih ada pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Sebelumnya ia sudah berkeliling di seluruh wilayah Kerajaan Langit, tetapi ia sama sekali tidak melihat sosok Suyi. Kalau kalian lupa, Suyi adalah putri Kaisar Langit yang sempat menjalin hubungan asmara dengan Sun Wukong. Namun malangnya ia dijebloskan ke dunia bawah karena secara tidak sengaja ia mempergoki ayahnya yang sedang menyusun rencana jahat bersama para jiwa kegelapan. Dan perlu kalian tahu juga bahwa sejauh ini Sun Wukong masih belum tahu mengenai cerita tersebut karena setahunya Suyi sedang menunggunya menyelesaikan misi ke barat sesuai dengan janji yang dulu pernah dikatakan oleh Dewa Rulai saat memberinya misi ke barat. Di sini Dewa Assassin cukup terkejut karena ternyata Dewa Rulai tidak memberitahu Sun Wukong mengenai Suyi yang sudah lama mati. Meski Dewa Assassin sendiri juga belum mengetahui alasan dibalik kematiannya. Namun yang jelas peristiwa ini terjadi dulu ketika rombongan Sun Wukong masih dalam perjalanan mencari api penyucian. Setelah mengetahui bahwa kekasihnya telah meninggal, jelas Sun Wukong menjadi sangat emosi. Ia kemudian mengeluarkan gulungan yang berisi patung Buddha emas pemberian Dewa Rulai untuk memaksanya bicara mengenai kematian Suyi. Patung Buddha emas pun menyampaikan pesan dari Dewa Rulai. Dulu Kaisar Langit secara tiba-tiba menyebarkan berita buruk soal Putri Suyi yang mendadak meninggal karena suatu penyakit. Dewa Rulai pun juga mengungkapkan alasan mengapa ia masih menyembunyikan kabar ini dari Sun Wukong adalah karena ia takut jika Sun Wukong akan sangat emosi hingga hilang kendali. Jadi ia ingin menunggu sampai Sun Wukong tiba di Kerajaan Langit agar Sun Wukong dapat bebas melampiaskan seluruh amarahnya untuk melawan para jiwa kegelapan. Namun meski sedang mengamuk, Dewa Rulai tetap berpesan kepada Sun Wukong agar jangan sampai melupakan keadilan di dalam hatinya. Sementara Sun Wukong masih bersedih meratapi kematian Suyi, Dewa Assassin sudah lebih dulu maju untuk menghadapi para jiwa kegelapan. Jenderal Gerbang Timur didatangi oleh salah satu jiwa kegelapan wanita yang bernama Susue, yang mana di masa lalu ia adalah muridnya. Namun karena suatu sebab yang tidak dijelaskan, Susue terjerumus menjadi jiwa kegelapan. Dalam pertarungan tersebut jelas diperlihatkan sang dewa yang kewalahan mengingat dirinya yang belum pulih sepenuhnya dari serangan Kaisar Langit sebelumnya. Shin kemudian kembali memperlihatkan Sun Wukong yang masih meratapi kematian Suyi.
Ia kemudian menatap tajam ke arah Kaisar Kegelapan yang menjadi penyebab dari kematian kekasihnya tersebut. Dan tanpa banyak berpikir lagi, ia pun langsung melesat menerobos kepungan berniat ingin langsung membunuh Kaisar Kegelapan. Sebelum pertarungan berlanjut, Sun Wukong ingin bertanya secara langsung apakah Sui benar-benar telah mati. Kaisar Kegelapan pun sama sekali tidak menyangkalnya. Ia merasa telah gagal menjadi seorang ayah karena ia tidak bisa menjaga putrinya dengan baik. Tapi apa boleh buat karena Sui menghalangi rencananya sehingga ia terpaksa membunuh dan meminum darah segarnya. Tidak payah menahan emosinya lagi, Sun Wukong pun langsung maju menyerang, namun sebelum serangannya berhasil mendarat, Jenderal Gerbang Utara datang dan langsung memukulnya hingga terpental. Ia mempertegas bahwa siapapun yang ingin melawan Kaisar Kegelapan harus melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Sun Wukong dalam wujud kera raksaksanya mengamuk untuk menghadapi Jenderal Gerbang Utara secara langsung, namun sayangnya hal ini tidak akan mudah karena dewa yang satu ini adalah dewa yang lumayan tangguh. Sebuah teknik segel bernama segel iblis kekosongan bisa Mentian rilis untuk menahan pergerakan Sun Wukong. Tekanan luar biasa kuat berusaha Sun Wukong lawan meski musuh terus memperkuat segel hingga menjadi berlapis-lapis. Di tengah amarahnya, Sun Wukong teringat dengan ajaran Dewa Rulai mengenai pengendalian diri. Karena kekuatan yang sesungguhnya bukanlah datang dari amarah, melainkan dari ketenangan hati. Dan benar saja, ketika sudah berhasil mengontrol emosinya, tanpa dengan mudah Sun Wukong sanggup menghancurkan segel yang dibuat oleh pisam Mentian. Setelah dirasa cukup melumpuhkan pisam Mentian, Sun Wukong berniat untuk segera berhadapan melawan Kaisar Kegelapan. Namun sayangnya dugaannya salah karena pisam Mentian masih sanggup bertahan meski sudah Wukong gempur dengan serangan bertubi-tubi. Ia pun ingin melanjutkan pertarungan ke tahap yang jauh lebih serius dengan memperlihatkan puncak dari kekuatan dewa yang sesungguhnya. Kemudian dirilislah sebuah teknik yang bernama segel pemecah iblis. Sebuah teknik segel yang menciptakan penghalang untuk membatasi pergerakan dan juga meredam kekuatan target. Di dalam penghalang ini, Sun Wukong yang nampak tidak berkutik hingga sebuah pukulan telak dari pisam Mentian menghantam tubuhnya hingga terlempar jatuh. Diperlihatkan seluruh wilayah kerajaan langit yang benar-benar sudah kacau balau. Dewa dan para prajurit ditekan habis-habisan oleh para jiwa kegelapan. Jenderal Gerbang Timur terlihat sedang dihajar oleh mantan muridnya sendiri. Juga ada Jenderal Gerbang Barat yang masih berusaha bertahan meski sudah kehilangan salah satu lengannya. Sun Wukong menghela nafas panjang seakan tidak berdaya ketika menyaksikan kerajaan langit yang nampaknya sudah berada di ambang kehancuran. Dengan kecepatan tinggi, pisam Mentian terus mengincar Sun Wukong. Tidak heran ia merupakan mantan dewa tingkat tinggi, ditambah kekuatan gabungan dari jiwa kegelapan terlihat begitu menyulitkannya. Dalam genggamannya, pisam Mentian bersiap menyerang Sun Wukong sekuat tenaga untuk mengakhiri pertarungan. Namun di detik-detik terakhir, sebuah anak panah emas menembus tubuhnya sehingga Sun Wukong pun berhasil selamat. Hal yang sama juga menimpa para jiwa kegelapan yang lain, dan dari bentuk anak panahnya, para prajurit mengenali bahwa ini adalah perbuatan dari Panglima Perang Kerajaan Langit, siapa lagi kalau bukan Dewa Erlang. Dan benar saja, melalui Jalan Emas Agung, Dewa Erlang muncul dengan semangat ingin membasmi para jiwa kegelapan yang telah mencemari wilayah Kerajaan Langit. Selang beberapa waktu, bala bantuan dari ratusan prajurit elit pun juga mengikutinya dari belakang. Pastinya ini merupakan bagian dari rencana Dewa Assassin yang sempat diisyaratkan kepada Dewa Erlang sebelumnya. Sejak awal Dewa Assassin sudah curiga dengan Kaisar Langit, namun berpura-pura tetap setia untuk mengelabuinya. Menuruti perintah untuk memenjarakan para dewa, tetapi sebenarnya ia justru mempersiapkan mereka untuk bertempur bersama ketika para jiwa kegelapan sudah menampakkan diri. Kaisar Kegelapan pun mengakui kelalaiannya terhadap Dewa Assassin. Namun ia masih begitu yakin kalau pihaknya lah yang akan menang karena kedatangan dari Dewa Erlang menurutnya sama sekali tidak akan mampu mengubah situasi. Pertempuran pun kembali dimulai. Kaisar Kegelapan segera mengomando seluruh jiwa kegelapan untuk menggempur Kerajaan Langit. Begitu pula dengan pihak para dewa yang tidak ingin kalah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan wilayahnya.
Satu scene menarik memperlihatkan Dewa Erlang dan Sun Wukong yang saling menatap. Pastinya mereka terlihat senang karena meskipun dahulu musuh bebuyutan, namun siapa sangka sekarang mereka malah bisa bertempur di pihak yang sama. Tiba saatnya Dewa Erlang berhadapan melawan salah satu jiwa kegelapan yang bernama Tian Daoxing dan ia bicara seolah-olah ia sudah mengenal dekat Dewa Erlang. Diceritakanlah bahwa dahulu ada 12 panglima dewa di kerajaan langit. Namun dalam perang besar melawan kerajaan Ashura, 11 panglima mati dan hanya Dewa Erlanglah satu-satunya yang berhasil selamat. Dari cerita tersebutlah akhirnya Dewa Erlang ingat bahwa jiwa kegelapan di hadapannya dahulu adalah rekan dewanya dan merupakan salah satu dari 11 panglima dewa yang gugur di medan perang. Hal ini kemudian diperkuat dengan scene flashback yang memperlihatkan mereka berdua bersama para dewa yang lain sedang berada di kerajaan langit. Dahulu ia bernama Yuanzong. Bersama dengan Dewa Erlang mereka diperintahkan untuk menyerang kerajaan Ashura, namun naasnya bangsa Ashura jauh lebih kuat dari perkiraan sehingga begitu banyak korban yang berjatuhan dan hanya beberapa yang berhasil selamat termasuk Dewa Erlang. Di detik-detik sebelum menemui ajalnya, ia meminta maaf kepada Dewa Erlang karena ia masih belum cukup kuat untuk bisa diandalkan. Akan tetapi setelah melewati fase kematian, jiwa Yuanzong yang dipenuhi dengan dendam dan ketidakpuasan menerobos alam bawah untuk naik kembali ke permukaan dan bertahan hidup dengan menjadi jiwa kegelapan. Sambil terus melancarkan serangan, ia mengatakan kalau dulu ia cuma bisa hidup di belakang bayangan dari Dewa Erlang saja. Menurutnya hal itu sangatlah memalukan sehingga kini ia bertekad untuk membuktikan dirinya dengan mengalahkan Dewa Erlang dan merebut posisinya sebagai panglima dewa tertinggi. Sementara itu, kedatangan dari Dewa Erlang dan bala bantuan lain kembali membangkitkan semangat bertarung Sun Wukong. Terlihat puluhan jiwa kegelapan dapat ia lumpuhkan dengan begitu cepat, namun firasatnya tiba-tiba mengatakan kalau Guru Tang Zhangzheng dan kawan-kawannya sedang dalam bahaya sehingga ia harus segera menyelesaikan ini secepat mungkin. Sun Wukong kemudian menghampiri Dewa Assassin untuk menanyakan apakah ini sudah saatnya menggunakan pedang keadilan. Dan memang inilah waktu yang tepat karena kedatangan dari Dewa Erlang sudah berhasil memancing seluruh jiwa kegelapan untuk muncul. Kemudian dijelaskan bahwa Sun Wukong harus meletakkan pedang tersebut di titik tertinggi Istana Langit agar bisa membalikan situasi kekacauan ini. Sun Wukong pun segera melesat menuju titik yang dimaksud. Sontak ia langsung menjadi pusat perhatian dan entah apapun yang direncanakan, Kaisar Kegelapan segera memerintahkan para jiwa kegelapan untuk menghentikannya. Diperlihatkan jiwa kegelapan Tian Gangxing sudah semakin dekat untuk menghalangi Sun Wukong, namun ia harus kembali berhadapan melawan Dewa Assassin yang menghadang jalannya. Dapat Dewa Assassin rasakan kalau kekuatan dari jiwa kegelapan yang satu ini telah cukup meningkat semenjak pertarungan terakhir mereka. Namun bagi Dewa Assassin hal itu masih belum berarti apa-apa karena sedari awal perbedaan kekuatan di antara mereka memang sangatlah jauh. Dibuat semakin emosi dengan ejekan dari Dewa Assassin yang meremehkannya, Tian Gangxing merilis sebuah teknik jiwa kegelapan yang bernama Api Neraka Pemusnah Dewa. Dijelaskan bahwa ini merupakan salah satu teknik jiwa kegelapan yang sangat legendaris yang memang khusus dibuat dan dirancang untuk membunuh bangsa dewa. Bahkan dikatakan jika Dewa Assassin memiliki 1000 tangan dan 1000 mata sekalipun juga tidak akan sanggup untuk menghindarinya. Tian Gangxin pun tertawa puas karena dengan ini ia telah berhasil membunuh salah satu dewa terkuat di kerajaan langit. Namun sayangnya ia sadar kalau dugaannya sangatlah keliru setelah melihat cahaya merah muda yang perlahan menyikap teknik kebanggaannya tersebut. Dewa Assassin menjelaskan bahwa teknik kuno dari jiwa kegelapan memang sangatlah bagus tetapi bukannya tanpa kelemahan karena generasi muda dari para dewa sudah jauh melampaui kekuatan di masa lalu. Sementara itu terlihat Sun Wukong yang masih dalam perjalanan menuju istana tertinggi untuk meletakkan pedang keadilan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Dewa Assassin. Tentu jiwa kegelapan Yuanzong yang melihatnya tidak akan tinggal diam karena jika ia berhasil membunuh Sun Wukong maka kesempatan ia untuk menjadi kandidat dewa terkuat di kerajaan langit yang baru akan semakin terbuka. Tetapi Dewa Erlang yang ia pikir sudah ia kalahkan tiba-tiba bangkit untuk melanjutkan pertarungan. Dewa Erlang mengingatkannya mengenai saat-saat dulu mereka bertarung bersama adalah hal yang sangat membanggakan. Namun ia sama sekali tidak menyangka kalau rekan seperjuangannya akan menjadi makhluk yang begitu memalukan seperti ini. Dan sekarang sebagai mantan seorang teman, hal yang dapat Dewa Erlang lakukan adalah dengan mengakhiri semua ini. Setelah berhasil mengalahkan musuh jiwa kegelapannya masing-masing, Dewa Erlang bersama Dewa Assassin kembali datang untuk membersihkan jalan Sun Wukong. Begitu pula dengan para anggota Jinggang yang juga bersedia menawarkan dirinya untuk membantu.
Sampai pada akhirnya berkat bantuan dari para dewa, Sun Wukong pun berhasil mencapai puncak istana tertinggi serta dengan tekad ingin menyelesaikan tugas terakhir yang diberikan oleh Dewa Rulai dan juga menegakkan keadilan di seluruh kerajaan langit. Sun Wukong pun menancapkan pedang tersebut. Seketika itu juga cahaya keemasan yang menyilaukan mulai menyebar dan menelan kegelapan yang menyelimuti kerajaan langit. Cahaya ini pun juga sampai di wilayah tanah retakan bumi yang kemudian dapat mengusir para jiwa kegelapan yang sedang memburu rombongan Tan Zhangzang. Namun seperti apa yang sudah diceritakan sebelumnya, di sini hanya tersisa Bailang dan Xiaoyu karena Guru Tang bersama yang lain nekat terjun ke dalam jurang tanpa dasar untuk menyusul Aoshe. Xiaoyu yang memang sudah kelelahan akhirnya terjatuh. Ia berpesan kepada Bailang agar jangan pernah putus asa sesulit apapun halangan yang menghadang karena pasti harapan akan selalu ada. Sin kembali ke kerajaan langit. Pedang keadilan yang berhasil ditancapkan oleh Sun Wukong menjelma menjadi wujud Kaisar Langit dengan penuh cahaya keemasan yang menyelimutinya. Kaisar Langit mengatakan bahwa ia akan mengembalikan keseimbangan antara kegelapan dan cahaya di seluruh dunia. Menyaksikan kegelapan yang akan mendominasi, tentu kerajaan langit tidak akan tinggal diam karena cahaya keadilan harus selalu tetap bersinar. Ia pun juga mengungkapkan rasa terima kasihnya baik kepada para jenderal langit, panglima dewa, bahkan Sun Wukong dan para prajurit langit yang tidak pernah menyerah untuk terus menjaga cahaya keadilan. Terutama kepada Sun Wukong dan Dewa Rulai yang mengambil peran paling penting dalam mengatasi bencana yang terjadi. Bersamaan dengan pidatonya, cahaya yang dipancarkan juga mampu menyembuhkan luka-luka dan menghilangkan rasa lelah dari para dewa. Membuat Jenderal Gerbang Timur berpikir bahwa beliaulah Kaisar Langit yang sesungguhnya sekaligus teman seperjuangannya di masa lalu. Pertempuran yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Dan mulai dari sini cemas Kode, karena nampaknya keadaan kini sudah benar-benar berbalik. Pihak Kaisar Kegelapan mulai kehilangan kepercayaan dirinya setelah melihat semangat dari para dewa yang terus melawan pihaknya. Rencana awal yang dipikir sudah tersusun matang ternyata tidak bisa berjalan sesuai harapan. Namun Kaisar Kegelapan masih menyiapkan satu rencana cadangan jika memang rencana ini gagal. Ia pun memerintahkan para jiwa kegelapan untuk meninggalkan medan perang dan pergi ke suatu tempat yang bernama Istana Ketiga. Sun Wukong yang mencoba mengejar dihadang oleh Pisah Mentian yang ternyata masih selamat meski sebelumnya telah menerima serangan dari Dewa Erlang. Pertarungan mereka berdua pun kembali berlanjut dan kali ini jelas terlihat bahwa Sun Wukonglah yang berhasil mendominasi. Namun sayangnya saat Pisah Mentian berhasil Sun Wukong kalahkan, ia sudah kehilangan jejak dari Kaisar Kegelapan bersama dengan para jiwa kegelapan lainnya. Singkat cerita, Kaisar Kegelapan telah sampai di wilayah Istana Ketiga. Menurutnya keadaan sekarang sudah menjadi sangat tidak terkendali sehingga saat ini satu-satunya cara untuk bisa menang melawan Kerajaan Langit adalah dengan meminta bantuan. Aura kegelapan yang sangat pekat serta tekanan intimidasi dapat langsung mereka rasakan begitu menginjakan kakinya di tempat ini. Meskipun sebenarnya meminta bantuan dari makhluk ini dinilai masih terlalu awal dari yang direncanakan. Dan makhluk terkuat yang dimaksud adalah leluhur dari seluruh jiwa kegelapan yang bernama Yuan Xiyu. Namun sayangnya cerita harus berakhir sampai di sini dulu ya, karena scene barusan adalah penutup di episode finale Shishinchi season keempat. Untuk season kelimanya masih belum ada info sih, tetapi kemungkinan baru akan dirilis 1 tahun lagi ya. Dan baiklah, sebuah kalimat penutup sebelum kredit scene dari season ini adalah sebagai berikut. Ketika kegelapan menyelimuti dunia, mampukah cahaya keadilan tetap bertahan? Ribuan dewa dan para naga begitu bersemangat, akan tetapi perpisahan juga merupakan bagian dari sebuah perjalanan. Jadi terima kasih telah setia menemani di sepanjang jalan dan nantikan kejutan besar di pertemuan berikutnya.